Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-7 dari alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, Yuji dikejutkan dengan temuan mesin modern yang berada di bawah tanah saat sedang mencari pelaku penyebaran bola batu sihir yang menyerap semua mana di sekitar kota Rikuat. Yuji pun mulai masuk ke dalam untuk menyelidiki mesin itu dibuat untuk apa. Dan di dalam sana Yuji menemukan bola batu sihir yang sama seperti yang ia temukan di hutan. Di sana juga terdapat sebuah lorong, yang entah itu menuju kemana. Apa ada sesuatu di sini ya? Ayo kita periksa, ucap para slime. Teman-teman, tunggu. Nampaknya para slime sangat antusias untuk menelusuri lorong itu. Sehingga Yuji memberikan perlindungan kepada para slime-nya dengan skillnya. Sedangkan Yuji kembali ke permukaan untuk menyelidiki lorong itu dari luar. Saat para slime menelusuri lorong itu, tiba-tiba di lorong muncul dua orang misterius. Mereka berlari sambil mengatakan, "Apa yang sedang terjadi? Kalau terjadi sesuatu pada sumber kutukan, maka seluruh bencana akan gagal." Sumber kutukan? Apa yang mereka maksud adalah mesin itu? Itu pasti alat untuk memproduksi batu sihir, guna Yuji. Yuji pun memerintahkan para slime-nya yang berada di lorong untuk sembunyi terlebih dahulu. Dan kemudian Yuji menyuruh para slime-nya mengikuti mereka berdua, ketika mereka berdua kembali untuk melapor kepada atasannya. Para slime pun mengikuti dua orang misterius itu. Ternyata di ujung lorong ada sebuah tangga menuju sebuah desa yang bernama Misias, dan kedua orang itu masuk ke desa itu. Yuji pun menyuruh para slime-nya untuk ikut masuk ke desa itu tapi tanpa terlihat. Tetapi para slime Yuji tidak bisa masuk ke desa itu, karena di desa itu dipasangi sebuah pelindung sihir. Yuji pun semakin curiga dengan desa itu. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Karena Yuji belum pernah melihat kota manapun dipasangi sebuah pelindung sihir sebelumnya. Yuji pun menggunakan skill invisibility-nya agar para slime menjadi transparan dan tidak terlihat, sehingga mereka bisa masuk lewat pintu gerbang tanpa diketahui oleh para penjaga. Di dalam sana para slime berhasil menemukan dua orang yang berada di lorong tadi, sedang berbicara dengan seseorang. Yang nampaknya orang itu adalah pemimpin mereka, karena nampak jelas dia sedang memerintahkan dua orang yang di lorong tadi untuk mengumpulkan bola batu sihir yang ada di hutan. Dia juga memerintahkan semua orang yang ada di desa itu untuk membuat party untuk mengumpulkan bola batu sihir itu, karena bola batu sihir itu adalah bahan mentah untuk membuat batu sihir terkutuk. Tetapi mereka belum tahu kalau 108 bola batu sihir itu telah disucikan oleh Yuji, sehingga sekarang hanya menjadi bola batu biasa. Yang mereka tahu hanya telah terjadi sebuah ledakan di tengah hutan disebabkan oleh meteor jatuh atau semacamnya. Karena pada umumnya tidak ada manusia yang bisa menggunakan sihir sekuat itu. Mereka pun mulai menyebar untuk mengumpulkan bola batu sihir itu. Tetapi Yuji tidak tinggal diam. Yuji memerintahkan slime yang ada bersamanya untuk menyebar dan menangkap mereka semua. Satu persatu dari mereka mulai tertangkap. Tetapi di saat bersamaan, mereka yang tertangkap langsung bunuh diri dengan mengucapkan kata-kata yang sama persis seperti orang yang ditangkap Yuji di kota Fastar. Tidak diragukan lagi mereka anggota The Blue Moon of Relief, guna Yuji. Kemudian para slime bertanya, "Yuji, apa yang harus kita lakukan?" "Kita teruskan, karena jika dibiarkan lari mereka akan melibatkan penduduk yang tidak bersalah.
jawab Yuji. Para slam pun melanjutkan menangkap semua anggota The Blue Moon of Relief. Dan semua anggota The Blue Moon of Relief yang berada di hutan semuanya tertangkap dan mati karena bunuh diri. Kemudian Yuji memerintahkan para slam yang ada di desa untuk memastikan tidak ada penduduk selain anggota The Blue Moon of Relief. Karena Yuji berniat memusnahkan satu desa itu sekaligus. Yuji juga memerintahkan para slamnya untuk mengumpulkan semua kertas, buku, atau apapun yang ada di sana. Dan jika selesai, maka mereka harus langsung pergi. Tetapi nampaknya rencana Yuji diketahui oleh anggota The Blue Moon of Relief. Karena mereka menyadari dokumen dan barang mereka banyak yang hilang. Tetapi anggota The Blue Moon belum mengetahui bahwa Yuji lah yang ada di balik penyerangan ini. Sehingga mereka berencana menggunakan kartu andalan mereka yang telah mereka persiapkan jika terjadi hal seperti ini. Yaitu mereka akan menggunakan sebuah alat yang mereka tanam di bawah tanah. Dan jika alat itu diaktifkan, maka akan menjadi sihir api yang dapat membakar segalanya. Dengan radius observasi sejauh 300 meter. Dan alat itu akan aktif jika para petinggi dari The Blue Moon of Relief yang ada di desa itu mati. Yuji yang mengetahui itu segera meminta para slamnya untuk berkumpul. Kemudian Yuji membuat sihir pertahanan untuk mencegah apinya menyebar. Lalu menggunakan skill Explosive Blast Mold, yaitu skill yang mampu membuat para slamnya terbang menuju ke arah Yuji. Sedangkan di sisi lain, anggota The Blue Moon of Relief sudah mengaktifkan alat itu. Dan ledakan api pun terjadi. Sihir pertahanan Yuji langsung hancur karena tidak mampu menahan sihir api itu. Bahkan, jika Yuji menggunakan 100 lapis sihir pertahanan, tetap saja tidak akan mampu menahan sihir api itu. Yuji pun mencari sihir pertahanan yang lebih kuat. Dan dapat Suppressing Formation of World Isolation. Sihir pertahanan berbentuk kubus pun terbentuk. Mana poinku sudah negatif, health poinku tinggal 10%. Jika sihir pertahanan ini tidak berhasil, maka akan berakhir sudah, ucap Yuji. Tetapi ternyata Yuji dapat menahan sihir api itu, meski sihir pertahanannya yang terakhir juga sudah mulai hancur. Semuanya rata jadi tanah, bahkan sampai meleleh karena panas dan berubah menjadi lava. Mungkin lebih kuat dari Hellfire of the Mice. The Blue Moon of Relief, mereka organisasi yang berbahaya, ucap Yuji. Kemudian karena dirasa semuanya sudah berakhir, Yuji pun kembali ke kota. Sesampainya di kota, Yuji mulai mengecek dokumen-dokumen yang telah berhasil diambil para slam dari desa Misias. Dari beberapa dokumen itu, Yuji menemukan sebuah daftar target pembunuhan organisasi The Blue Moon of Relief. Dan di situ juga terdapat nama Yuji sebagai salah satu target mereka. Karena nama Yuji tertulis di daftar itu, Yuji pun bergegas pergi dari kota Rikuat, karena akan sangat berbahaya baginya jika tetap tinggal di kota dekat dengan markas mereka. Yuji pun pergi ke kota Bojina, yang letaknya setengah hari perjalanan dari kota Rikuat. Tetapi pada saat Yuji dalam perjalanan menuju kota Bojina, Slam Yuji melaporkan bahwa ada dua orang yang sedang mengikuti Yuji. Sir Senses, Yuji pun melihat kedua orang itu lewat penglihatan slamnya. Dan kedua orang itu nampak seperti petualang. Yuji pun memerintahkan para slamnya membagi diri untuk menyebar mengawasi kedua orang itu. Saat kuberi tanda, turunlah satu persatu. Proud Wolf kurangi kecepatan dan bersembunyi di belakang pohon. Kita akan berpura-pura beristirahat, ucap Yuji. Kemudian saat Yuji berhenti, Yuji mulai mengamati mereka lewat slamnya.
Dan benar, mereka anggota The Blue Moon of Relief yang ditugaskan untuk membunuh Yuji tanpa terlihat mencurigakan. Karena jika hal ini diketahui oleh serikat, maka organisasi mereka bisa terancam. Dan nampaknya dua orang itu anggota The Blue Moon of Relief yang lumayan cukup kuat. Itu terbukti dari aura mereka berdua. Dan ditambah lagi salah satu dari dua orang itu memiliki kekuatan mata yang mampu melihat dari jarak yang cukup jauh. Bahkan dengan jarak 2 km dia mampu melihat Yuji yang sedang beristirahat. Setelah beberapa saat mengamati dua orang itu, Yuji melanjutkan perjalanannya kembali. Tetapi Yuji tetap waspada dengan membiarkan beberapa slamnya tetap mengawasi mereka. Setelah 30 menit kemudian, sampailah Yuji di kota Bojina. Dan dua orang dari The Blue Moon of Relief itu masih mengikuti Yuji. Sehingga Yuji berencana untuk mengelabui mereka dengan cara pura-pura miskin saat hendak ingin membeli pelindung monster. Dan kemudian mengambil permintaan yang ada di serikat itu untuk mendapatkan uang. Kemudian saat di tengah hutan untuk menjalankan misinya, yaitu mengalahkan monster banteng, Yuji tidak menggunakan sihirnya, melainkan memerintahkan Proud Wolf untuk mengalahkan para monster banteng itu. Hal itu dilakukan Yuji agar dua orang dari organisasi The Blue Moon of Relief tidak mendapatkan informasi tentang kekuatan Yuji. Tetapi Proud Wolf yang lemah tidak bisa mengalahkan para monster banteng itu. Para monster banteng itu berlari ke arah Yuji, sehingga Yuji terpaksa menggunakan pedangnya, Summon Sword. Yuji memasang kuda-kuda. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, Yuji bukanlah seorang pendekar pedang, jadi kuda-kudanya sedikit aneh. Hal itu membuat Yuji diremehkan oleh dua anggota The Blue Moon of Relief. Sehingga ketika Yuji telah berhasil mengalahkan para monster banteng itu, dua orang dari organisasi The Blue Moon of Relief kembali untuk melaporkan tentang hal yang mereka lihat saat ini ke markas. Yuji pun menyuruh para slamnya tetap mengikuti mereka berdua. Sedangkan Yuji kembali ke kota untuk mencari penginapan. Setelah mendapatkan penginapan, Yuji menghubungi slam yang mengikuti dua orang tadi. Para slam pun melaporkan bahwa dua orang dari organisasi The Blue Moon sudah sampai di suatu tempat, dan mereka mulai masuk ke tempat itu. Para slam Yuji pun ikut masuk juga. Dan ternyata di sana mereka sedang melapor ke seseorang dari organisasi The Blue Moon of Relief. Mereka melaporkan bahwa Yuji bukanlah sebuah ancaman. Yuji seperti lalat kecil. Kalau begitu tidak ada masalah. Ganti ke target selanjutnya, ucap seseorang misterius yang sedang berbicara dengan mereka. Mengikuti target selanjutnya, Pendeta Star tanya pria yang memiliki mata dengan penglihatan yang jauh itu. Misi mengikuti Pendeta Stel sudah ditunda. Misi selanjutnya untuk kalian adalah membunuh petualang Gauda, ucap pria misterius itu. Yuji pun sekarang sudah dihapus dari daftar target mereka. Dan Yuji sekarang juga mengetahui bahwa Pendeta Stel juga jadi target organisasi dari The Blue Moon of Relief. Tetapi Yuji belum tahu mengapa. Oke, sampai di sini dulu untuk part 7-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut di minggu depan. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Jika ada masukan dan saran, silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, see you next time.